Jadi Naaman datang dan dia ada di depan pintu. Dan Elisa tidak terkesan dengan gelarnya. Elisa tidak terkesan dengan keretanya. Kita punya banyak hal untuk didoakan hari ini. Banyak hal untuk didoakan. Maksud saya, sesuatu yang kecil terjadi pada siapapun. Lalu semua orang mengunggahnya di Facebook. Semua orang mengunggahnya. Oh, lihat aku. Lihat apa yang Tuhan lakukan padaku. Sedangkan Elisa biasa saja. Ada jenderal dari negara lain. Ada di depan pintuku. Tahu apa yang Elisa lakukan? Ya, dia tidak keluar. Orang ini membuat saya terkesan. Menurut saya Elisa sangat menakjubkan. Dia tidak keluar. Jika saya di sana, saya akan, "Hai Naaman, ya kami akan mengurus ini. Biarkan aku mengantarmu ke sungai, aku akan memberitahu caranya." Kemudian saya perintahkan, "Yosua, bawa Alex, bawa 2 kamera, dan tanyakan pada Wes bagaimana kita bisa menyiarkannya secara langsung." Dia akan membantu Anda. Saya ingin itu ada di semua platform saya. Ya, Anda bisa melakukannya dengan hati yang benar, juga dengan hati yang salah. Tapi tidak, Elisa tidak melakukan hal-hal itu. Elisa memberitahu pelayannya, pergi beritahu mereka, beritahu pria itu. Dia harus pergi dan membenamkan dirinya 7 kali. Kemudian keluar dan dia akan sembuh. Tidak ada omong kosong, biarkan dia lakukan itu. Itu tidak masuk akal bagi Naaman. Naaman sangat kesal, dia berkata, "Aku sangka ia akan keluar, menggerak-gerakkan tangannya ke surga. Dan kemudian berdoa untukku." Dia mengharapkan ritual tertentu. Agama dari Elisa, hamba Tuhan itu. Dan dia tidak mendapatkan perhatian seperti itu. Terkadang saya bertanya-tanya, orang mungkin menyukai penyakit mereka karena penyakit-penyakit itu menjadi identitas mereka. Terkadang orang menyukai luka jiwa dan trauma masa lalunya karena yang bisa mereka bicarakan hanyalah itu dalam hidup mereka dan mereka tidak ingin melepaskannya. Begitu banyak orang yang minta, "Apakah aku bisa didoakan?" Saya jawab, "Ya." Aku diperkosa 5 kali ketika aku masih kecil. Aku turut prihatin. Itu hal pertama yang kami katakan. Saya mengajari tim saya bagaimana melayani orang-orang yang trauma. Kami turut prihatin. "Apakah kamu percaya bahwa kamu dapat disembuhkan hari ini?" Ini mungkin sebuah proses dan kami terus berdoa. Dan saya akan mulai berbicara dengan Anda dan Roh Kudus akan melayani Anda. Dia menjawab, "Ya, tapi kamu tidak tahu aku bercerai 2 kali setelah itu. Aku mulai menikah ketika aku masih remaja." Ya, kami memahaminya. Dia menjawab, "Tidak hanya itu. Dia seperti orang-orang kebanyakan yang suka mencoba membuat saya terkesan dengan trauma mereka. Kamu tidak tahu seberapa buruk itu. Mereka mencoba memberitahu saya." Saya jawab, "Aku mencoba memberitahumu. Kamu tidak tahu seberapa besar Tuhanku. Kamu sangat memuliakan penyakitmu. Kamu sangat memuliakan luka masa lalumu. Kamu sangat memuliakan apa yang terjadi padamu di masa lalu yang membentukmu. Aku mencoba untuk memberitahumu bahwa ada Tuhan di Israel. Ada Tuhan di Amerika. Ada Tuhan di hatiku dan di hatimu yang bisa mengurus semuanya." Dan pria ini religius. Dia mengharapkan hal religius. Bertahun-tahun lalu ada wanita mendatangi saya. Dan sesekali saya harus menyelaraskan diri dengan Roh Kudus. Saya tidak tahu bagaimana Anda. Tapi kadang-kadang saya memiliki kecenderungan untuk mendahului Tuhan. Saya seorang yang berprestasi. Terkadang saya masuk, saya melewati batas itu, saya gila kerja. Saya perlu membawa diri saya ke dalam keselarasan dan Tuhan selalu memberi saya peringatan. Jadi saya menganggap serius peringatan itu. Jadi tepat setelah salah satu dari penyelarasan semacam itu saya berkata, "Tidak Tuhan, aku akan melakukan persis seperti yang Engkau perintahkan. Apapun itu aku lakukan." Wanita ini mendatangi saya dan Tuhan berkata, "Ucapkan doa terpendek," ketika dia datang kepada saya. Dan kedua anaknya membawa wanita itu pada saya. Dia hampir tidak bisa berjalan. Dan dia benar-benar terlihat seperti akan mati. Beberapa tahun yang lalu, wanita ini datang dan dia berkata, "Aku mengidap kanker. Dokter memberiku waktu maksimal 3 bulan untuk hidup. Bisakah kamu berdoa untukku?" Saya berkata kepadanya, "Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, sembuhlah." Lalu saya pergi. Dia menjadi sangat kesal.
Dan di belakang saya, dia mulai dengan suara keras menentang saya. Dia berkata, "Apa? Dia pikir dia mendoakan aku? Wanita ini, kami berkendara selama 3 jam untuk datang ke sini agar dia berdoa supaya aku sembuh." Dan mereka membawanya kembali kepada saya ketika saya berdoa untuk orang lain. Dan putrinya berkata, "Permisi, kami menunggumu di sini." Saya menjawab, "Menunggu apa? Benar-benarlah berdoa untuk ibuku." Saya berkata, "Apakah kamu pikir aku tidak benar-benar berdoa untuk ibumu? Itu adalah doa palsu ketika aku mengatakan dalam nama Yesus Kristus disembuhkan?" Dia berkata, "Ibuku tidak puas." Ya, aku di sini bukan untuk memuaskan ibumu. Aku di sini untuk menaati Tuhan. Dan Tuhan menyuruh mengatakan hanya kalimat itu, dan itulah yang aku katakan. Kemudian putrinya menjadi marah. Dia berkata, "Aku tidak percaya ini. 3 jam perjalanan dan saya benar-benar mengabaikan mereka. Karena mereka sangat berisik." Jadi mereka pulang dan hari Senin kemudian jadwal kunjungan dokternya. Tidak ada harapan untuknya, kata mereka, benar? Tapi mereka ingin melakukan pengobatan yang kuat yang tidak akan membuatnya sakit. Jadi dokter berkata, "Aku tidak tahu pengobatan yang mana yang paling baik. Aku ingin memberi Anda waktu 3 bulan yang paling tidak menyakitkan sebelum kami membawa Anda ke rumah sakit." Jadi kami perlu melakukan satu hal kecil hanya karena dia punya alergi. Dan ketika mereka menjalankan tes kecil ini, dia tidak bisa mempercayai matanya. Dalam hitungan darahnya sesuatu terlihat benar-benar membaik. Dan jumlah darah itu terkait dengan kankernya. Kemudian dia berkata, Oke, sesuatu terjadi, tetapi biarkan saya menjalankan tes ini." Dan dia menjalankan tes lain dan tes lain, dan akhirnya keluar dan dia berkata, "Saya punya berita untuk Anda. Apakah aku akan mati besok?" Dia berkata, "Tidak." Mengapa kita selalu mengharapkan yang terburuk? Saya dapat memberitahu Anda, sifat jatuh kita dan suara musuh, mereka mencapai kesepakatan. Jadi dia seperti berkata, "Tidak, faktanya kanker Anda hanya mengecil, seperti menurun. Bolehkah saya menjalankan beberapa tes lagi?" Dan dia berkata, "Ya." Jadi dia melakukan beberapa tes dan dia berkata, "Anda bukan stadium 4, Anda menderita kanker tapi bukan stadium 4. Dan itu butuh beberapa hari. Jadi wanita ini menunggu di rumah. Minggu berikutnya mereka datang ke gereja, tempat saya bicara. Mereka datang dan saya pikir, astaga, oke, mereka akan memakiku kali ini. Tapi kali ini ketika mereka datang ke gereja, dia berjalan sendiri. Dan dia berkata pada saya, "Aku minta maaf kepadamu untuk minggu lalu. Aku pergi ke dokter dan aku akan mendapatkan obat penghilang rasa sakit yang sangat berat sehingga aku bisa mati tanpa rasa sakit. Tapi dia mengatakan bahwa saya sedang dalam perjalanan pemulihan. Maukah kamu mendoakan aku 1 kali lagi?" Saya berkata, "Tentu saja, sepertinya Tuhan memberi saya kedamaian yang sempurna." Saya berkata, "Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, sembuhlah." Dia berkata, "Haleluya." Dia memeluk saya, putrinya memeluk saya, mereka mencium saya. Itu adalah adegan yang paling emosional. Dia sembuh total minggu berikutnya. Anda lihat, terkadang kita mengharapkan doa yang panjang, doa yang religius. Saya pikir untuk meyakinkan dua pihak, satu untuk meyakinkan Tuhan, dan lainnya untuk meyakinkan diri kita sendiri. Karena kita tidak memiliki cukup iman, dan kita tidak cukup percaya padanya. Kita mencoba seperti memutar lengan Tuhan untuk mendapatkannya. Dan Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Anda tahu di bait suci mereka berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangun dan berjalanlah." Apakah mereka sedang omong kosong? "Oh Tuhan, tolonglah. Oh Tuhan." Oh, tidak. "Oh Tuhan, tolong. Tolong aku." Tidak. Ada waktu untuk doa yang sederhana, ada waktu untuk doa yang melelahkan, mereka yang melahirkan. Ada waktu untuk doa syafaat. Tapi saat Anda datang ke sini sebagai pelayan Tuhan, Anda sudah siap.
Anda siap membebaskan, Anda siap untuk menyembuhkan orang, Anda siap. Yesus tidak berkata biarkan aku berpuasa dan berdoa. Oke? Oh, aku berpuasa 15 menit, aku siap. Oke? Aku berhenti makan coklat batangan. 15 menit aku siap. Dia tidak mengatakan itu. Dia tidak mengatakannya, dia bilang dia akan mengurusnya. Mereka berkata bagaimana kamu melakukan itu? Itu ditangani melalui doa dan puasa. Doa dan puasa. Beberapa hal ini keluar. Tapi apa artinya? Itu harus menjadi bagian dari hidup Anda. Saya mengatakan kepadanya bahwa dalam nama Yesus Kristus disembuhkan. Tapi saya ingin beritahu Anda, saya datang ke kebaktian itu setelah berdoa 4 jam. Anda mengerti apa yang saya katakan di sini? Apa yang dikatakan di luar sana adalah manifestasi dari apa yang ada di dalam. Jika saya tidak melakukan investasi itu di kamar saya tidak dapat membuat doa singkat itu dan akan berhasil. Mungkin berhasil, tetap saja saya bukan Tuhan yang memutuskan itu. Tapi saya telah melihat hal-hal bahwa Tuhan sangat berbelas kasih. Tapi sebagai seorang pendeta, jika Anda berada dalam pelayanan, jika dipanggil dalam pelayanan, jika Anda dipanggil untuk menjadi seorang pendeta, pengkhotbah, nabi, kehidupan rahasia Anda akan termanifestasi di luar. Dan jika Anda pura-pura, suatu hari itu juga akan memanifestasikan kepalsuan Anda. Ini akan terwujud. Bukankah itu selalu muncul? Ketika mendengarnya di berita, kita mendengarnya di sana, saya hanya ingin menutup kepala saya dengan debu dan abu ketika saya mendengar sesuatu. Tapi apa yang ada di dalam akan memanifestasikan apa yang ada di luar. Kemudian kita sampai di Gehazi. Oh, sebelum kita sampai ke Gehazi, Naaman memberitahu Elisa, terimalah hadiah ini. Berapa kali itu terjadi pada saya? Berapa ratus kali, mungkin ribuan kali orang ingin memberkati saya setelah menerima kesembuhan. Satu hal yang saya benci, ada orang-orang yang datang kepada saya, jika Anda berdoa untuk temanku, aku akan memberi Anda $1,000. Saya tidak bercanda, itu adalah ilmu sihir. Jika Anda berdoa untuk ini dan itu, Anda memiliki hal-hal yang luar biasa, menjijikan, kejahatan yang ditawarkan kepada saya. Tapi Anda tahu, Anda harus datang ke tempat yang tidak dapat Anda beli. Jika Anda dapat dibeli, Anda sudah kehilangannya dari awal. Jika musuh mengetahui label harga Anda dan Anda berkata tidak untuk 1.000, tetapi Anda berkata mungkin. Jika kamu menawarkan saya $20 juta, itu adalah cerita yang berbeda. Ada tingkat godaan. Ya, jadi kita perlu memahami bahwa tidak ada label harga pada Elisa. Sehingga Tuhan dapat mempercayakan dia dengan urapan dan kuasa semacam itu. Jika dia memiliki label harga dan musuh tahu label harganya, dia tidak akan begitu efektif. Pangkatnya datang dengan tingkat tanggung jawab tertinggi. Dan itulah mengapa dia memiliki kuasa seperti itu. Allah mengetahui isi hatinya, maka dari itu doanya, permohonannya dikabulkan ketika dia berkata kepada Elia, aku ingin 2 bagian dari rohmu. Mengapa? Karena Elisa adalah hamba yang baik dari Elia. Yosua adalah hamba Musa yang hebat. Jadi mereka menjadi penerus yang baik. Berbeda dengan Gehazi. Yang dilakukan Gehazi adalah dia membuat kebohongan. Dan dia mengejar Naaman. Dan dia memberitahu Naaman sebuah kebohongan. Naaman tentu saja berkata, bawalah itu bersamamu. Dan dia mengambilnya dan pulang menyembunyikan barang-barang itu. Dan Elisa bertanya kepadanya, dari mana? Tidak kemana-mana. Dulu saya punya orang-orang seperti itu. Ya, dulu. Saya ingin beritahu Anda. Mereka datang dan mereka pergi secepat mereka datang. Anda tidak boleh memiliki Gehazi dalam hidup Anda. Saya minta orang-orang mencoba menyelinap ke lingkaran saya. Sehingga mereka dapat pergi ke belakang saya dan menggalang dana untuk misi mereka. Agenda. Anda lihat, Gehazi punya agenda tersembunyi. Hatinya tidak murni. Dia bersama Elisa bukan untuk melayani Tuhan. Tetapi apa yang bisa aku dapatkan dari hubungan ini?
Hubungannya dengan Elisa adalah hitung-hitungan. Itu tidak murni. Ketika ada orang di sekitar Anda, mereka melakukan hal baik, Anda menjadi bingung. Itu adalah manipulasi. Seseorang tersenyum pada Anda bukan berarti menyukai Anda. Seseorang menyukai postingan Anda bukan berarti itu untuk Anda. Seseorang berkata, nyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Anda. Tidak berarti mereka adalah teman Anda. Mereka punya agenda. Mereka punya narasi sendiri. Mereka memiliki jalan cerita sendiri. Dan hati mereka tidak murni. Dan itu adalah Gehazi. Dan apa yang terjadi padanya? Kepada Gehazi? Elisa berkata, oke, Kustan Naaman harus pergi ke suatu tempat. Mari kita menandatangani dan menyegelnya dan mengirimnya padamu. Anda mendapatkan ini. Dan selama sisa hidupnya, dia putih. Dan apa yang ada di dalam hatinya, Anda lihat, termanifestasi di luar. Itulah sebabnya pengakuan dan pertobatan membawa pembebasan yang paling kuat. Karena jika Anda mengeksposnya dan mengungkapkannya sendiri, Tuhan tidak harus melakukannya. Saya selalu memberitahu orang-orang di tim saya, dan tidak hanya di sini tapi juga dalam pelayanan internasional. Kamu datang dan beritahu, kamu akan menerima banyak anugerah. Lalu saya mencari tahu. Dan saya berjanji Tuhan akan mengungkapkannya. Beritahu saya bergumul dengan ini, Pendeta Isik, mari kita berdoa tentang ini. Saya akan pergi 500 mil dengan Anda, 7 tahun berjalan dengan Anda untuk melepaskan hal itu dari hidup Anda. Jika Anda bersedia, jangan main-main. Tapi jika diekspos, kita selesai di sini. Bagaimana dengan kasih karunia? Saya memilikinya. Saya memaafkanmu. Selanjutnya. Saya tidak bercanda. Dengarkan saya. Kita begitu dimanipulasi oleh emosi palsu. Dan kita berpikir bahwa orang Kristen harus menjadi keset. Pemimpin harus menjadi keset. Kepemimpinan tidak bekerja seperti itu. Saya akan bertanya pada Anda, Elisa tahu Naaman adalah orang yang tidak percaya. Apakah dia masih keluar? Oh, ini orang yang tidak percaya, aku harus jadi saksi yang baik. Tidak, Tuhan memberinya strategi. Dia harus mematuhi strategi itu. Jika Anda seorang Kristen yang baik, Anda harus pergi keluar dan bicara dengan Naaman. Tidak begitu. Dia harus melakukan apa yang Tuhan mau. Anda lihat kita memiliki konsep yang salah, bahwa kita harus menjadi keset bagi orang yang tidak percaya. Tidak, saya diselamatkan karena pria yang menyaksikan saya menatap mata saya dan berkata, Isik, kamu adalah wanita yang sangat tersesat. Dan saya menjadi sangat marah. Kemudian saya pulang dan melihat ke cermin dan saya berkata, aku seorang wanita yang tersesat. Saya menangis dan itu membawa saya pada keselamatan. Lihat, kadang-kadang orang akan terluka untuk diselamatkan. Dan ketika Anda menghibur mereka dalam dosa mereka, Anda menebuk-nebuk iblis yang ada di bahunya. Saya ingat saat saya berada di gereja besar di Atlanta untuk berkhotbah, seorang wanita datang, maju dan tampil di depan 1.000 wanita dalam konferensi wanita. Dan saya satu-satunya pengkhotbah. Dia berkata dengan suara seorang pria, saya akan membunuh seseorang. Saya bisa mencontohkannya kan? Saya hampir menakuti diri sendiri. Mungkin setelah ini Anda melakukan pembebasan. Jadi wanita ini dia berlari. Dia seperti Doris Day Pirang yang terlihat cantik. Dan dia sudah 17 tahun dalam pelayanan di gereja. 17 tahun dia menjalankan pelayanan besar. Semua orang menjadi syok. Saya berkata bahwa dia ke ruang doa, kamar doa, dan saya membutuhkan pasukan pendoa untuk ikut dengan saya. Dalam konferensi 1.000 orang wanita, 5.000 anggota gereja, tidak ada pasukan doa untuk berdoa bersama saya. Jadi yang terjadi adalah kami bawa wanita ini ke ruang belakang setelah saya selesai dengan seluruh kelompok berdoa dan semuanya. Saya pergi ke belakang dan kami tidak bisa mengusir setan itu. Dan wanita ini mengaum seperti singa. Dia seperti monster. Ketika saya tidak bisa mengusir setan,
Saya belajar untuk tidak melakukannya. Saya berhenti dan berkata, Tuhan, apa yang terjadi di sini? Aku sudah lelah, aku lelah. Wanita ini menjadi gila. Apa yang sedang terjadi? Roh Kudus, roh kebenaran, tunjukkan padaku. Roh Kudus berkata, saat wanita ini berusia 3 tahun, dia adalah korban seks pada ritual setan. Pamannya membawanya ke sana, yang memaksanya minum darah manusia. Wanita itu ingat semuanya. Tapi dia percaya dia tidak dapat dibebaskan. Itu masalahnya. Ya, dalam pembebasan apapun terlebih dahulu Anda harus membuang kebohongan dan penipuan. Apapun, pembebasan apapun yang Anda mulai dengan kebohongan dan penipuan, ini akan menjadi ketakutan juga setelahnya. Karena iblis berkata, aku akan membunuhmu. Tapi itu tetap bohong, ya kan? Anda pergi ke kebohongan dan penipuan. Jadi saya berkata padanya, inilah yang terjadi padamu. Dan dia mulai bermanifestasi, itu gila. Semua orang yang berdoa dengan saya menjadi takut, mereka berlari. Saya bilang, jangan tinggalkan saya bersamanya. 5 orang perlu duduk di atasnya. Dan menahannya, dia mengerikan. Jadi masalahnya adalah Tuhan dapat membebaskan kamu sekarang, tapi kamu tidak percaya. Dan kamu percaya kamu bertindak terlalu jauh. Tapi Tuhan berkata kamu berusia 3 tahun, kamu korban. Dan Tuhan benar-benar akan membebaskanmu. Jadi pertama-tama saya membuang kebohongan dan penipuan. Lalu saya membuang ketidakpercayaan. Dan dia dibebaskan dalam 2 menit. 2 menit. Tapi Anda melihat apa yang ada di dalam. Dimanifestasikan di luar. Dan wanita itu dibebaskan dengan sangat baik. Dan wajahnya berubah. Dan dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kami tetap berhubungan. Tapi apa yang ada di dalam dimanifestasikan ke sisi lainnya. Dia benci dirinya dan hal lain. Kami melewati itu sangat cepat. Tapi pertama-tama kita mengusir kebohongan dan penipuan. Tuhan memberi saya pelajaran hari itu. Anda lihat terkadang kita begitu terkesan dengan manifestasinya. Saya selalu mengatakan 90% persiapan, 10% eksekusi. Anda lihat dalam 10% eksekusi itu dimanifestasikan dalam diri Anda, diinvestasikan. Tapi satu hal dalam pembebasan itu, ada wanita yang jabatannya lebih tinggi di gereja tersebut. Dia mulai bicara seperti ini. Dia bermanifestasi dan wanita itu berkata, kamu tidak kenapa-napa, kamu adalah wanita Tuhan. Kamu akan baik-baik saja. Saya berkata, tolong tinggalkan ruangan ini. Dia berkata, aku wakil presiden dan aku di dewan ini dan itu. Ini gereja yang besar. Jadi tangan kanan orang yang sangat terkenal itu adalah wanita. Saya berkata, aku tidak peduli, aku ingin Anda meninggalkan ruangan ini sekarang. Kamu menepuk-nepuk bahu iblis. Kamu ingin memberi mereka mandi busa juga? Selama kamu tinggal di ruangan ini, wanita ini tidak akan bebas. Berhentilah mencoba membuatnya nyaman. Itulah masalah kita dengan kasih karunia. Anda harus memahami bahwa ada tingkat kasih karunia. Ada kasih karunia Tuhan. Oke? Dan ada kasih karunia iblis. Kasih karunia memanipulasi emosional Anda. Anda perlu mengerti. Saya ingin menanyakan sesuatu. Terkadang Anda membiarkan musuh memanipulasi Anda. Itu terjadi pada saya beberapa hari yang lalu. Saya seperti bolak-balik membuat keputusan dalam pikiran saya. Tapi Tuhan berkata, aku akan memberitahumu, kau akan melakukannya. Dan itu akan menjadi serangan balik. Saya berkata, oke. Tapi saya ingin bertanya, berapa banyak dari Anda memiliki mobil favorit di pikiran Anda? Jika uang bukan masalah, Anda akan keluar dan membeli mobil itu. Berapa orang? Tidak apa-apa, ini bukan pertanyaan jebakan. Berapa orang? Oke, kenapa kalian malu-malu? Apakah Anda memiliki mobil impian? Jika saya memberi Anda $200.000, Anda pergi keluar dan membeli mobil itu tanpa berkedip? Oke, beritahu saya, Konita, mobil mana yang akan Anda beli? Oke, aku setuju denganmu. Kamu teman terbaikku. Kami akan membuat perjanjian untuk mobil itu, oke? Jadi dia berkata Range Rover. Berapa harga Range Rover? $100.000. Ya, yang terbaik. Semuanya serba lengkap. Oke, saya tidak memberikan uang muka, saya tidak melakukan trade-in. Saya seorang akuntan. Anda menambah biaya jika Anda melakukan hal itu. Saya akan menunjukkan cara kerjanya.
Anda memiliki $100.000 untuk membeli mobil. Sekarang saya seorang akuntan. Anda harus memiliki lebih banyak uang di bank, benar? Anda punya $500.000, Anda akan membeli mobil seharga $100.000. Anda ke dealer mobil dan Anda masuk. Aku tetap pergi bersamamu, ya. Anda mencatat model yang Anda inginkan di saku Anda. Beginilah cara saya membeli mobil. Kemudian saya berkata, ini tahunnya, ini modelnya, ini segalanya, mobilnya ini, dan saya akan membayar sebanyak ini. Jika kita setuju sekarang, Anda tidak akan pergi menemui manajer Anda. Saya akan membeli mobil ini dengan harga ini. Anda akan mendapat untung sebanyak ini dari penjualan mobil. Jika Anda bermain dengan saya akan keluar. Dan ini ceknya sudah siap. Beginilah cara saya membeli mobil. Ini urapan saya, oke? Dari ayah saya. Jadi mereka membenci saya, sangat benci. Saya tidak peduli, Anda tahu, Tuhan memberi saya talenta, pikiran bisnis. Jadi saya minta maaf, saya menahan Anda di belakang pembakaran 120 kalorinya. Jadi itu sepadan. Anda berada di sana memberi mereka cek $100.000. Kita akan membawa mobil itu, oke? Dan mereka membawa Kia putih. Tapi Anda adalah orang Kristen yang baik. Apakah Anda akan membawa Kia itu? Membayar $100.000? Amin. Duduk kembali. Tapi inilah yang dunia harapkan dari kita. Anda tahu, kita tidak melawan. Saya membayar untuk Mercedes, harus mendapatkan Mercedes. Saya membayar untuk Range Rover, saya mendapatkan Range Rover. Tapi mereka menunggu dan mengharapkan kita, mereka bisa mendorong kita dan memanipulasi kita. Oh, aku sangat menyesal, kamu akan melalui perceraian dengan istrimu. Tidak apa-apa, aku akan pergi dengan Kia. Dia mengambil $85.000. Untung, tepat. Tapi saya ingin memberitahu Anda, kebisaan menerima keadaan telah menjadi sikap Kristen yang sesat dalam tubuh Kristus. Ini bukan hanya uang, ini berlaku untuk semua hal dalam hidup Anda. Kita menjadi seperti itu. Dan ketika Anda memperjuangkan sesuatu, kami percaya bahwa orang-orang bertanya, oh sungguh apakah dia seorang wanita Tuhan? Oh sayang, cobalah. Tapi itu benar. Anda perlu tahu siapa Anda. Anda perlu tahu apa yang Anda inginkan. Anda perlu tahu kemana Anda akan pergi. Jangan biarkan kasih karunia iblis yang bau mencurinya dari Anda. Ada kasih karunia, tapi perhatikan itu harus kasih karunia Tuhan. Bukan kasih karunia Anda, bukan kasih karunia musuh. Karena kasih karunia dari musuh menahan orang-orang di dalam kotak mereka. Dan mereka tidak akan kemana-mana dalam hidup mereka. Tapi kasih karunia Allah adalah satu-satunya kasih karunia yang menghasilkan transformasi. Haleluya.